Jaga diri kamu baik-baik ya. Kamu juga, Ferry. Terima kasih sayang. Mua. Mua. Ferry? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikirain tante udah pergi, lupa sama om sama tante di sini. Mana mungkin saya lupain Om dan Tante. Justru saya datang kemari, saya ingin minta pamit sebelum saya berangkat. Fer, duduk dulu nak. Yuk. Papa kamu telah melakukan kesalahan besar terhadap kamu, Fer. Enggak, Om. Justru Papa sudah melakukan yang terbaik buat kami semua. Ferry nggak buru-buru kan? Makan di sini dulu ya, Fer ya. Terima kasih, Tante. Saya sengaja dari rumah pergi pagi-pagi sekali. Jadi sebelum saya berangkat, saya sempatin dulu datang ke sini. Om tadinya berharap papamu itu melunak hatinya dan membatalkan kepergianmu. Enggak, Om. Enggak. Papa tidak mungkin melakukan itu. Dan saya juga tidak menyesal atas kepergian saya. Karena apa yang saya lakukan, semuanya semata-mata hanya untuk Rudy. Karena saya sayang sekali sama Rudy, Om. Sayang sekali sama Rudy. Tamara! Minta tanda tangannya dong, boleh kan? Maaf, Tamara masih capek. Alah, cuma ngegoresin tanda-tanda aja, apa susahnya sih? Kan tinggal set, udah dong, ya nggak men? Maaf ya, saya baru aja melewatkan malam yang melelahkan sekali. Semalaman, denger nggak? Hah? Gila, sepanjang malam sama dokter di rumah sakit. Gue juga pengen jadi dokter. Setidak-tidaknya nih, Ceng. Gue bisa main dokter-dokteran sama cewek secantik dia. Apa sih maksud kalian? Alah, sudah tahu nanya lagi. Mungkin mereka masih mabuk nih. Ayo. Pak dokter, asik dong ya. Semalaman sama cewek cantik begini, ya nggak men? Tolong jaga mulut kalian, ya. Bagaimana kalau saudara perempuan kalian diperlakukan seperti ini? Saudara perempuan? Dengar nggak lo? Saudara perempuan kita mah baik-baik, nggak bakal bisa diperlakukan seperti dia. Saya yakin 100%. Tamara jauh lebih baik daripada saudara perempuan kalian. Pak dokter mau bukti. Lihat tabletnya dong. Apa ini? Ini buktinya Pak dokter. Pak dokter bisa lihat sendiri. Silahkan. Ini bagus, saya suka ini. Terima kasih, Bos. Begini, saya mau kamu secara rutin memuat semua gosip tentang saya dengan Tamara. Oh serius sama Tamara, Bos? Kamu tuh gimana sih? Orang bego macam mana coba? Yang tidak mau serius dengan aset yang begitu tinggi seperti Tamara. Oke, Bos. Saya akan muat secara rutin berita tentang Tamara yang lebih dahsyat lagi sama Bos. Bagaimana, Bos?
Kamu mau minum apa? Terima kasih bos. Mungkin pagi ini saya akan segera ke kantor untuk menyiapkan gosip terbaru lagi bos. Bagaimana? Oke. Ini buat kamu. Oke. Wah ini bener-bener bisnis pak. Terima kasih bos. Kalau begitu saya mau pamitan dulu dan saya akan siapkan gosip buat bos. Oke. Terima kasih banyak bos. Selamat pagi bos. Halo, Selamat pagi Tamara. Apa kabar? baik. Kamu sudah baca tabloid sensasi pagi ini belum? Maaf ya, saya nggak ada waktu untuk baca bacaan murahan kayak gitu. Kenapa? Saya nggak tahu harus cerita bagaimana sama kamu, tapi berita di halaman depannya cukup memalukan. Oh ya, tentang apa? Tentang ibu atau saudara perempuan kamu selingkuh? Apa maksud kamu? Nggak ada maksud apa-apa. Tadi kamu bilang beritanya memalukan ya. Saya pikir tentang ibu atau saudara perempuan kamu. Ini berita tentang kamu dan saya. Tentang saya dan kamu. Kita digosipkan pacaran. Pasti ada orang yang bayar kepada wartawan untuk menulis berita kotor kayak gitu kan? Mungkin. Dan orang yang membayar wartawan itu pasti nggak punya martabat. Martabatnya rendah sekali. Dia pasti nggak punya malu. Karena nggak tahu bapaknya di mana dan ibunya seorang pelacur. Terima kasih atas informasinya ya. Sampai ketemu. Fer, hati-hati di tempat yang baru. Doa Om dan Tante selalu bersama kamu. Makasih Om. Loh, kamu pakai taksi? Sama Bu Niken? Iya Om. Loh, Ferry, Bunikan kenapa nggak diajak masuk sih, Fer? Kasihan nunggu. Tadi saya sudah bilang sama Ibu Niken supaya ikut ke dalam, tapi dia nggak mau, malah dia ingin nunggu di dalam taksi saja, Tante. Ya sudah, di garasi kan ada mobil Sasha. Kamu pakai aja sekalian untuk operasional kamu. Nggak usah Om. Sudah. Ma, ambil kuncinya. Nggak apa-apa, Fer. Tante. Om, nggak usah Om. Sudah. Anak itu benar-benar sudah keterlaluan. Masa sampai jam segini belum pulang juga? Padahal semalam tuh saya udah berkali-kali berteriak-teriak kupingnya bahwa hari itu ada show. Tapi dia tetap ngotot mau begadang di rumah sakit. Mestinya kan kamu bangga anak kamu punya rasa kemanusiaan yang sekarang ini jarang dimiliki orang. Mah, tidak usah ngomong kosong seperti itu deh, Mah. Sekarang ini yang paling penting duit. Duit, Mah. Apa kamu sudah telepon dia? Mama nggak usah ngajarin saya. Saya ini lebih tahu. Dari tadi saya berusaha nelfon ke handphonenya terus. Tapi handphonenya bicara terus. Mana Rudi? Di atas. Sebentar lagi juga turun kok. Kenapa? Gila. Semua masakan ini kamu masak untuk Rudi? Ya. Semua? Dan itu Papa lihat dong. Semuanya masakan ini kesukaan dia. Buah itu juga yang dia paling suka. Semuanya untuk dia. Mat. Saya Bu. Mat, coba call Rudi ke atas, suruh turun. Baik Bu. Suruh cepat. Ya. Nah, ini dia. Rudi dari tadi Mama sama Papa nungguin kamu loh sayang. Maaf Mas, saya buru-buru. Loh, mau kemana, Rud? Saya mau pergi. Kamu
nggak kepengen makan sama mama sama papa? Saya nggak lapar. Rudy, please lihat dong, mama udah masakin semua makanan kesukaan kamu. Ada ikan bakar, ada ayam yang kamu suka, buah-buahnya semuanya. Please, Rudy. Hidangan mama memang kelihatannya enak. Tapi saya nggak tahu kenapa tiba-tiba selera makan saya hilang, Ma. Maaf, Ma. Saya nggak nafsu makan. Pa, maaf, Pa. Rudy, dengar. Sini, mama mau bicara sama kamu. Di mana etika kamu? Ini rumah kamu, bukan hotel. Rumah kamu sama mama sama papa. Lihat apa yang sudah mama bikin tuh kamu. Semua makanan kesukaan kamu, kamu nggak mau makan sama mama sama papa. Hah? Ma, kita bisa mengatakan sebuah rumah kalau kita tinggal di bawah satu atap dan kita makan bersama, Ma. Memang kita bahagia, hangat. Semua makanan lezat tersedia. Tapi pernah Mama bayangin, Ferry sendirian, Ma. Dia hanya menatap sebuah makanan yang ala kadarnya dan dia selalu berpikir apa yang sudah dia perbuat sampai dia menerima kenyataan seperti ini. Kamu kok tega bicara begitu? Hah? Papa, Ferry adalah jiwa saya, Pak. Segala sesuatu yang dirasakan Ferry, saya juga bisa merasakannya, Pak. Tunggu dulu. Mama mau bicara sama kamu. Apa yang sudah merasuki kamu? Huh? Apa yang sudah diajarkan anak iblis itu kepada kamu? Rudy! Rudy! Pak, lihat itu! Hah? Saya sudah masak begini banyak. Dia malah pergi persetan sama Ferry. Saya benci apa yang dia sudah bikin untuk anak saya, Rudy. Saya benci Ferry. Tadi teleponnya sibuk, sekarang teleponnya mati. Dasar anak goblok. Sekarang kerja sosialnya bisa bikin dia jadi sial. Maaf, Mbak. Tamara, Ferry? kamu nggak apa-apa? Saya nggak apa-apa, cuman saya agak sedikit kaget aja. Saya nggak menyangka kalau kamu masih mengingat nama saya. Pertemuan kita tuh unik. Pertama di hotel, dan ternyata kita sama-sama penggemar sang pencinta. Yang kedua, di panti asuhan. Ibu Panti banyak cerita tentang kamu. Kamu jangan percaya. Dia nggak ada alasan untuk bohong kan sama saya. Saya sangat menghargai perhatian kamu sama anak-anak yatim piatu yang tersisih. Anehnya kita bertemu dengan cara seperti ini ya. Saya rasa kita udah ditakdirkan ketemu dengan cara yang aneh ya. Saya permisi dulu ya. Tunggu. Sebentar ya. Ini kartu nama saya. Kalau kamu ada waktu, kamu boleh main ke rumah. Tapi saya nggak bisa main ke rumah kamu. Karena saya harus pindah keluar kota. Ya minimal telepon, bisa kan? Oke, saya janji. Saya tunggu janji kamu ya. Ferry, sorry lagi ya. Saya tahu kamu
kamu pasti sering baca Sang Pencinta. Tapi saya berharap kamu mau simpan ini, kenang-kenangan dari saya. Kamu tahu nggak, setiap kali saya baca novel ini, saya pasti cium buku ini. Saya berharap si pencinta karya Sang Pencinta bisa merasakan apa yang saya rasakan. Saya tahu nggak ada gunanya cium buku, kan? Permisi. Iya. Itu siapa sih? Itu? Itu ibu asuh saya. Ibu Nika namanya. Salam ya. Bye. Bye. Halo Pak David, apa kabar nih? Baik, baik, baik. Di sini kamu rupanya. Iya, Anda nggak jadi pulang ke Bandung? Enggak lah, saya di sini aja. Wah, tapi kan di Bandung banyak pekerjaan Pak David. Persetan lah sama pekerjaan. Saya tuh mau minta tolong kamu. Anda butuh pertolongan saya. Apa yang harus saya lakukan? Kamu mau nggak melakukan apa yang saya bilang? Ada dua hal sih. Apa itu? Pertama, kamu deketin Tamara. Tamara. Oh, wanita yang cantik itu ya? Kalau nggak salah, pada saat itu kita ketemu dia di hotel. Iya kan? Iya, betul, 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 betul. Terus? Nah, saya dalam waktu dekat ini kan mau ketemu dengan dia. Jadi saya minta tolong supaya kamu cari tahu alamat dia di mana, supaya saya bisa mendekati dia. Itu pekerjaan yang tidak mudah Pak David. Tapi akan saya coba. Terus yang kedua apa? Yang nomor dua, kamu dulu kan pernah bilang mengenai ada beberapa agensi di daerah sini yang tertarik dengan pekerjaan saya, ya kan? Iya. Nah, dan kamu juga pernah bilang sama saya mengenai Pak George yang dari agensi Globe itu kan? Iya. Emangnya kenapa? Saya akan mulai melakukan beberapa pekerjaan di sini. Jadi kamu siap-siaplah untuk sibuk. Maksud Anda akan tinggal di sini dan tidak pulang? Ya, saya akan tinggal di sini mulai dari sekarang. Bagaimana Anda akan mengatakan pada keluarga Anda setelah Anda pulang nanti? Sedangkan ayah mertua Anda selalu menelpon Anda. Juga istri Anda. Udahlah, kamu nggak usah pikirin mengenai hal itu. Yang penting, kamu mau nggak melakukan apa yang saya minta sama kamu? Apa sih yang nggak buat Pak David? Kamu memang teman yang paling baik, Nera. Oke, saya jalan dulu ya. Oke. Sampai ketemu ya. Oke. Yuk, bye. Yuk. Pak David. Ya? Ada satu lagi pertanyaan. Apa semua ini Anda lakukan karena Tamara? Kamu udah ngerti kan? Ini Bu, jangan lupa pesan saya Bu ya. Iya Ibu nggak akan lupa.
Selamat siang, Dek. Ada yang bisa saya bantu? Ini saya disuruh mengantarkan ini untuk Ibu Saraswati. Oh ya. Mbak, Oh ya, mari diantar ke sini, Bu. Oh iya. silakan Bu. Sebentar, Bu ya. Tunggu sebentar ya, Bu ya. Saya hanya mengantarkan ini saja. Enggak. Pak, tolong, Pak. Bu, tolong tunggu sebentar Bu. Aduh, saya sedang buru-buru, Dek. Tolong Bu, sebentar aja Bu. Tapi kenapa saya nggak boleh pulang, Dek? Saya kan sedang buru-buru. Sebentar, Bu. Ada yang mau ketemu sama Ibu. Mana orangnya? Ini, Bu, dan ini nasinya. Oh, maaf ya, Bu ya, kalau orang saya bikin Ibu bingung. Apa salah saya sih, Bu? Kok saya nggak boleh pulang sama dia? Ibu nggak salah apa-apa. Saya cuma pengen tahu siapa orang yang nganter naskah ini, Bu. Oh, aduh, saya nggak tahu. Ini gini, sebetulnya tadi saya lewat di depan. Terus tiba-tiba ada orang nyamperin saya. Dia minta tolong sama saya, tolong antarkan ini sama Ibu Saraswati gitu katanya. Iya, memang saya Ibu Saraswati. Dan kira-kira Ibu ingat gak mukanya kayak apa? Aduh, lupa. Saya betul-betul nggak inget. Memangnya dia orang jahat ya, Bu? Oh, enggak, sama sekali dia bukan orang jahat. Malah dia seperti malaikat di kantor kita ini. Oh, tapi saya lupa. Sekarang boleh saya pergi kan, Bu? Saya soalnya mesti buru-buru. Ya udah, oke deh. Makasih ya, Bu ya sebelumnya. Sampai sekarang kita juga belum tahu siapa sang pencinta. Aduh. Ada apa, Bu? Kok lama? Aduh, Ibu takut, Nak. Ibu nggak mau lagi disuruh ke situ, ah. Memangnya kenapa? Ibu ditahan. Nggak boleh keluar. Terus dijagain sama satpam lagi. Ditanya-tanya sama ibu yang siapa namanya? Ibu Saraswati. Lalu Ibu bilang apa? Kepaksa Ibu ngebohong. Ya Ibu bilang aja. Seperti apa yang tadi kamu ajarin sama Ibu. Jadi dosa deh Ibu. Bu Niken, saya rasa kalau kita berbohong untuk demi kebaikan, nggak apa-apa kan? Tapi emangnya kenapa sih, Nak? Nggak ada apa-apa, Bu. Cuma dia penasaran ingin ketemu dengan saya. Tapi saya nggak punya waktu untuk ngobrol. Kita pergi ya sekarang? Ya. Sombong banget. Koran. Koran, Om. Ayo, Om, koran. Murah, Om. Seorang penyanyi terkenal yang sedang naik daun. Yang siap naik ranjang dan seorang playboy kaya, Om. Ayo, Om, murah, Om. 4.000 aja, Om. Ayo, murah, ayo. Ayo, murah. Kasih, Om, ya. Ayo, kasih, Om. Koran, Pak. Ayo, Pak. Halo. Tamara, ini saya Rudi. Hei, apa kabar kamu? Oma kamu gimana kabarnya? Oh, baik. Kemana aja sih? Sibuk pacaran ya? Pacar. Justru saya lagi nyari. Tapi kayaknya cewek yang saya taksir tiba-tiba nongol di tabloid dan dia siap naik ranjang dengan seorang playboy yang sangat kaya.
Saya nggak nyangka orang kayak kamu baca tabloid murahan kayak gitu. Ih, Tabloid sampah. iya, itu semuanya berita-berita norak. Ditulis sama wartawan yang dibayar sama playboy kampungan kayak dia. Tahu nggak? Alhamdulillah. Kok kamu kayak nyukurin saya sih? Kenapa? Saya bukan nyukurin kamu, tapi saya justru mensyukuri nasib baik saya karena saya nggak jadi patah hati. Gombal kamu. Kamu di mana sekarang? Saya lagi di pantai. Di pantai. Ngapain? Sama oma kamu? Iya, saya lagi coba menghibur oma saya karena oma saya kaget begitu melihat foto kamu ada di tabloid sensasi. Masa sih? Iya, makanya kalau kamu nggak percaya kamu datang dong ke sini. Kamu bisa buktiin sendiri. Saya boleh nggak bicara sama oma kamu sebentar aja? Kalau lewat telepon kayaknya gimana gitu. Lebih baik kalau boleh saya mohon, mau nggak kamu datang ke sini? Kamu ngomong langsung sama oma saya, jadi kamu bisa menjelaskan bahwa semua berita yang dari tabloid ini semuanya bohong. Ya udah deh, saya kesana deh. Tungguin ya. Bye. Oke, saya tunggu ya. Oma kamu mana? Kamu kenapa sih kelihatannya aneh gitu? Yang stres tuh siapa sebenarnya, kamu apa oma kamu? Saya sebenarnya butuh teman untuk ngobrol. Kalau gitu barusan kamu bohongin saya dong di telepon. Saya emang bohongin kamu. Tapi kalau nggak begitu kamu nggak akan datang ke sini. Sana yuk. Sekarang si iblis jahanam itu sudah nyah pergi jauh dari rumah ini. Jauh sekali. Sekarang tiba saatnya kita merayakan kepergiannya itu dengan pesta pora. Oh, itu sudah pasti. Sudah pasti. Tunggu dulu. Saya pikir mungkin si Ferry itu sebelum pergi dia sudah meracuni pikiran Rudy. Oh. Sepertinya Rudy sedih terus. Oh, kalau itu sudah pasti sekali. Don't worry. Biang racun itu sudah pergi jauh. Dan kita dengan gampang bisa memasukkan anti racun ke otaknya Rudy. Dan tahu nggak sesuatu? Saya akan merubah Rudy. Saya robah dia sebegitu mungkin supaya dia setiap pagi bisa berangkat ke kantor. Dan saya yakin dalam waktu dekat dia akan jadi laki-laki mandiri, tidak tergantung lagi dengan laki-laki iblis. Saya sependapat. Kamu ini paling bisa. Ayo. Ya. Mas Anggoro mana? Biarin aja. Ya Allah, ya Maha Pengasih, kebekuan hati hamba membuat hamba masih belum bisa memberikan kebahagiaan bagi anak hamba, Ferry. Engkau yang Maha Mengetahui dan Maha Pemberi. Berkatilah dia dengan kebahagiaan yang selama ini sangat didambakan oleh anak hamba itu. Sekalipun mungkin hanya kebahagiaan kecil. Ya Allah, hamba hampir tidak pernah berdoa bagi anak hamba yang malang itu. Hamba mohon, kabulkanlah doa hamba yang sederhana ini. Kamu begini sedih karena ditinggal sama kakak kamu? Saya dan kakak saya sudah seperti anak kembar. Walaupun sebenarnya kami nggak kembar. Tapi orang tua saya, maksud saya orang tua kami.
mendidik kami secara tidak adil. Kakak saya selalu menjadi korban. Padahal saya yakin dia seorang kakak yang sangat baik. Dan mungkin sebagai seorang anak, dia terlalu baik. Tapi orang tua kami menyingkirkan dia keluar kota. Karena mama mengharapkan supaya saya bisa mendapatkan semua harta dari keluarga kami. Kenapa sih orang tua kamu sangat membenci kakak kamu, padahal kamu bilang kakak kamu tuh bisa dibilang kakak yang paling baik di dunia, bahkan mungkin anak yang terbaik di dunia. Inilah ketidakadilan. Memang agak aneh. Mungkin sangat aneh. Padahal saya selalu membantah. Tapi kakak saya selalu mematuhi semua keputusan keluarga, keputusan orang tua saya. Makanya dia memilih untuk pergi. Tapi saya yakin suatu hari nanti dia pasti akan kembali. Kamu tahu apa yang membuat perasaan saya semakin sangat tertekan? Kakak saya harus menderita karena saya. Sebenarnya saya nggak berhak untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang yang begitu berlebihan dari kedua orang tua saya. Dialah sebenarnya yang berhak, karena dia adalah bunga dalam keluarga. Sementara saya, dan ini yang membuat saya semakin merasa sangat bersalah. Kamu nggak boleh terlalu menyalahkan diri kamu seperti ini, Ruth. Karena ini semua adalah perjalanan hidup. Ini semua hanya cobaan dari Tuhan. Justru Tuhan memberikan cobaan kepada orang-orang yang Dia sayang. Dan cobaan Tuhan tidak akan pernah melebihi dari orang-orang yang tidak mampu untuk melakukannya. Saya gemerlap hanya di atas panggung. Tapi di luar panggung, hidup saya sama sekali tidak berbunga, Rudy. Saya nggak habis pikir. Kenapa kok mamah kamu malah mendukung hubungan kamu dengan playboy murahan itu? Itu juga cobaan dari Tuhan buat saya. Kalau kita ngebayangin gimana pedihnya anak-anak yang nggak punya ibu, kita akan mudah bersyukur bahwa kita masih memiliki ibu. Ya, walaupun kadang-kadang ibu kita sering nyakitin perasaan kita kan. Tapi mudah-mudahan dengan doa kita yang tulus, kita minta sama Tuhan supaya dibukakan hatinya ibu kita, supaya dia bisa melihat cahaya kebenaran. Dari mana saja kamu? Kenapa jam segini baru pulang? Mama gak usah jerit-jeritan ngomongnya, Ma. Kita tinggal gak sendirian, malu kedengaran tetangga. Kamu gak usah ngajarin Mama. Sekarang ini Mama mau tanya, kenapa kamu jam segini baru pulang? Aku rasa aku gak perlu jawab pertanyaan Mama. Kenapa? Karena aku sudah dewasa. Aku tahu mana yang aku pilih. Karena Mama selama ini berpikir aku seperti walkie-talkie kan. Kalau Mama mau ngomong, Mama tinggal on-in. Kalau Mama nggak mau ngomong, Mama tinggal off-in. Iya kan? Tapi Mama salah besar kalau Mama berpikiran terus seperti itu. Sekarang aku sudah berubah. Tamara, kamu tahu,
panitia show sudah menunggu kamu seharian di rumah ini. Aku tidak bikin janji sama mereka. Mama yang bikin janji sama mereka kan tanpa sepengetahuan aku. Oh, jadi sekarang ini mama harus minta izin sama kamu. Tamara, kamu tahu, kamu bicara dengan siapa? Saya ini mama kamu dan mama yang mengatur semua ini. Tapi kenapa selalu nyakitin perasaan aku seperti ini, ha? Tamara, kamu tahu, kalau kamu itu sudah mempunyai kontrak menyanyi dengan panitia show itu. Dan kamu harus bernyanyi. Dan kamu tahu berapa uang yang sudah mama terima? Balikin aja uangnya, Mama. Karena mulai detik ini aku tidak mau bernyanyi lagi. Kamu barusan bilang apa? Aku bilang balikin aja uangnya karena mulai detik ini aku tidak mau nyanyi lagi.